wabarakatuh. Salam bahagia. Kita jumpa lagi di podcast Nandor Becik. Dunia Becik, akhirat api. Sobat Persada TV yang berbahagia, kita hari ini kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Wajah si nom, ada Surabaya. Padahal beliau dari di Solo ya. Solo ya. Oke ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan perkenalkan siapa dia, Mas Afgani Ardi Marianto. Seorang mahasiswa yang masih aktif nih, semester akhir nih, punya banyak apa itu kreativitas, terutama juga dipercaya sebagai ketua apa itu komunitas ya? Iya, betul. Ketua komunitas dari komunitas Ketimbang Ngemis Surabaya. Kita akan sambut tepuk tangan yang meriah. Sekalian perkenalan untuk Mas Afgani. Monggo dipersilakan Mas. Oke, perkenalkan nama saya Afgani Ardi Marianto, biasa dipanggil Afgan tapi bukan penyanyi. Jadi, tapi hobi nyanyi ya? Apa? Hobi nyanyi. Nyanyi bisa. Ada yang ngiringin. Gitu. Terus saya nyanyi bisa. Sip. Monggo. Oke. Kebetulan saya sendiri di sini sebagai Ketua Ketimbang Ngemis Surabaya generasi ketiga, dan di Ketimbang Ngemis Surabaya saya udah berada di sana selama 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Dan saya kesibukannya mahasiswa dan juga freelance. Oh gitu ya? Iya. Terus Ketimbang Ngemis ini loh, latar belakangnya berdirinya apa sih latar belakangnya? Latar belakangnya dari Ketimbang Ngemis sendiri itu berangkat dari seorang keprihatinan seorang mahasiswa, dan itu awal mulanya di Yogyakarta lah. Jadi mahasiswa ini adalah seorang laki-laki, dia tidak mau di-spill namanya. Namun keprihatinannya itu sendiri atas dasar melihat sosok lansia, kok dia jualan tapi jualannya itu kayak nggak dikasih perhatian ke pemerintah. Dari segi tempat, kan ada tuh PKL, tapi di situ lansianya tidak diberikan tempat yang layak dengan sama kayak PKL pada umumnya. Jadi tergesitlah lah pas dia Jumatan, habis itu kayaknya harus didukung si lansianya itu untuk diberikan tempat dan wadah. Apakah lewat dari kita ngadain donasi atau memberikan pemberdayaan yang layaknya sama seperti orang-orang pada umumnya, kayak gitu. Jadi terbentuklah itu Ketimbang Ngemis Yogyakarta. Awalnya, habis itu tahunnya rilisnya itu di 2011. Terus berjamurlah komunitas sosial ini yang segmentasinya si sosok lansia dan disabilitas ke regional-regional lain. Menjamur seperti di Surabaya ini, habis itu ke Bandung, habis itu ke Jakarta, dan daerah-daerah lain, Bali dan luar Jawa juga ada. Sampai hari ini ya? Iya, sampai hari ini. Terkoneksi dengan ini apa? Kadang apa itu sering kunjungan kemana-mana ya berzaman? Visit ke sana, stasi gitu. Jadi itu ada program sendiri kalau misalkan kita visit tanpa ada acara yang ada sebenarnya acara yang memberikan wadah kita untuk kumpul bareng, namanya gathering nasional. Tapi untuk kita nggak bergantung dengan wadah itu tadi yang terhitung 2-3 tahun yang diadain sekali. Jadi kita ngadain non-proker, biasanya itu sowan. Sowan itu kita ngunjungin ke salah satu KN yang ada di sebaran regional. Misalnya kita datang ke Malang, kita datang ke Bandung. Ini kan gini nih. Kalau anak-anak zaman anak-anak milenial itu kan ada bahasa Ketimbang Ngemis Surabaya, berarti daripada kan begitu kan istilahnya. Daripada mengemis mendingan melakukan apa begitu kan. Betul. Contohnya seperti lansia tadi yang tidak bisa coba diberikan fasilitas. Pengertiannya mungkin gitu ya? Iya. Jadi filosofis nama Ketimbang Ngemis tuh kenapa lansia ini harus diberikan tempat yang layak agar orangnya tetap lanjut untuk berjualan. Karena kan pondasi untuk mereka bisa menghidupi
bertahan hidup itu adalah dengan berjualan. Kalau misalnya tidak diberikan tempat seperti itu, makanya akan kembali atau itu melakukan hal yang gampang, hal yang tidak diinginkan, minta-minta. Makanya mending kita kasih nama yang unik ketimbang ngemis Surabaya. Gitu. Begitu ya. Ini intinya nih, anak-anak muda harus tahu nih. Tepuk tangan dong, tuh Mas Arga nih. Jadi kalau awalnya ada ya tantangan membuat sebuah komunitas ya. Pasti tantangannya ada. Yang pertama adalah meyakinkan orang-orang bahwasanya ini loh ada orang yang lansia jualan, ini sepi, perlu kita kasih perhatian bahwasanya kita menyumbang si rezeki itu bukan untuk orang-orang yang sebenarnya rame. Semua itu kan punya prosesnya masing-masing rezeki, tapi bentuk kita punya rasa prihatin kepada mereka juga ada. Gitu, dengan cara menyisihkan rezeki ke lansia ini tadi. Gitu. Oke. Karena siklus hidup kan pasti berubah. Gitu. Jadi yang jelas ya untuk ini kan mensupport para penyandang disabilitas ya. Betul. Dan itu terutama juga mengarahkan juga berarti ya. Iya, mengarahkan. Karena memang komunitas kita sendiri itu benar-benar pengen memberikan orang yang benar-benar membutuhkan. Karena ada nih, ketika kita memberikan sesuatu bantuan, orang kita bantu, ternyata ketika kita tanyain atau temui di lapangan sesudah kita berikan, itu orangnya benar-benar mampu, dalam artian aku di halaman ternyata punya tanah kisaran berapa hektar. Waduh, salah berarti kita bantunya. Harusnya ya kalau misalkan tahu backstory-nya orang punya ya kita nggak usah bantu orang itu gitu. Berarti kita harus asesmen yang sampai mendalam. Sampai mendalam, betul. Harus investigasi mendalam. Ya. Begitu ya berarti. Berarti KNS ini sekarang untuk program utamanya apa aja? Kalau program utama kita ada beberapa, yaitu berbagi berkah, habis itu OWOS, One Way Bang Solia, atau kalau biasa disebut, kalau ini kan pantangannya sama anak-anak yatim piatu ya, jadi ada atau disebut kayak One Juice, One Big One Juice, gitu lah. Kita ngambilnya dari situ, cerminannya di situ. Nah, habis itu ada lagi program kita ya namanya Kejutkan. Jadi Kejutkan itu, jadi saya jelaskan persatu. Berbagi berkah itu kegiatan kita menyediakan sembako dan kita acuannya pakai data yang ada di yang udah kita data di Google Form. Jadi udah punya acuan data mana yang kita tuju. Misalkan yang kita tuju adalah Surabaya Utara sama Udara Selatan. Berarti besoknya kita nggak datengin di daerah yang udah kita telusuri yang kemarin Surabaya Utara sama Selatan. Kita switch ke Surabaya Barat sama Timur. Dan itu kisarannya ya kita 5-10 sembako yang udah kita tote bag. Gitu. Nah, masuklah ke kegiatan kedua yaitu One Way Bang Solia. Di mana kegiatan One Way Bang Solia itu kita nggak pakai acuan data. Jadi challengingnya adalah kita nyari Solia sambil memenuhi data yang belum kita punya. Nah, ketika kita udah ketemu, kita nyisiin rezeki kita masing-masing. Habis itu kita promosiin. Gitu. Nah, sedangkan yang Kejutkan sendiri adalah kegiatan yang dimana kita ngelakuin penggalangan dana untuk satu sosok ini selama 3 bulan. Yang pertama adalah kita benar-benar untuk apa istilahnya, untuk data, biar 1 bulan itu benar-benar ini datanya benar-benar udah konkret. Misalkan kita tanya ke RW, lurah, dan RT, jadi benar-benar ini benar-benar orangnya udah sesuai dengan yang udah kita kriterianya apa gitu. Kalau misalnya nggak memenuhi, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Berarti kita akan sebelum ngelakuin Kejutkan penggalangan. Karena prosesi yang kedua ketika udah memenuhi, masuklah yang di bulan kedua kita open. Kita open, terus kita data. Oh, ini tempat tinggalnya si sosok lansia. Misalkan tinggalnya ngontrak dan lain sebagainya, rumahnya bocor dan sebagainya. Jadi kita perlu untuk meyakinkan si sosok lansia ini ke publik. Ini loh benar-benar harus kita bantu. Barulah
di bulan ketiganya kita lakuin yang namanya transparansi. Misalkan di bulan kedua kan kita udah bener-bener ngeliput dokumentasi dan kita upload. Habis itu kita lakuin sekalian open donasi. Dan 1 bulannya itu kita ngerekap, kita kasih transparansi. Oh ini loh data yang udah uang yang sudah terkumpul, pure bener-bener kita kasih. Nah, cuman kita tanyai orangnya bener-bener butuh bagi segi uang atau butuh segi yang memadai mereka, kayak di bagian gerobak atau sepeda dan sebagainya. Pernah itu, Pak. Makanya kita mau bantu orangnya, ketika kita udah bantu mintanya kan transportnya sepeda. Nah, terus kita selidiki pasca dari kita memberikan bantuan itu di salah 1 bulan itu, kita tanyai, Pak, sepedanya mana? Oh, sudah saya jual. Tahu gitu, Bang. Kalau gitu, kalau Bapak mintanya dari segi barang ya, dan itu benar-benar barangnya dibutuhkan ya digunain terus, Pak. Kalau barangnya yang Bapak miliki habis dijual kan kita kesannya kayak nggak tepat sasaran misinya. Gitu. Berarti ini gini, Mas. Ini kan di Las Persada juga penggalangan ya. Iya. Sebenarnya itu sangat sinergi. Jenengan, kelompok jenengan itu, komunitas itu nanti kerjasama kolaborasi dengan LAS. Itu sangat-sangat bagus. Jadi ini tepat sasaran karena kan semua sebenarnya penggalangan yang ya sosial, terutama ya untuk sodako, apa itu zakat, infak itu kan melalui LAS ya. Ya nanti kita kerjasama saja berarti. Nantinya ya kan lebih bagus dong. Keren dong. Kita kan anak-anak muda juga banyak ini. Oh pasti itu harus kita sekarang ya saya kupas lagi sama ini kan jurusan apa ya? Jurusannya Teknik Informatika. Nah, seharusnya gak salah jurusan namanya tuh. Ya, yang sebenarnya cuma jiwa-jiwa saya ada sosialnya. Gitu ya. Iya. Luar biasa. Ini yang luar biasa itu. Ya kan berarti sebenarnya ya. Iya. Jauh sekali. Tapi ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Sampean di sini sangat ini pinter ya, jurusannya beda, tapi apa itu kegiatannya beda juga. Iya. Tapi nanti disatukan akan menjadi apa itu energi yang luar biasa. Betul. Tepuk tangan dong, Mas Adam. Kreatif luar biasa ya. Terus kegiatan apa saja sih ya, Mas, yang apa itu istilahnya untuk masyarakat luas, untuk mengajak masyarakat luas berturut berpartisipasi gitu. Ya, untuk kegiatan untuk mengajak masyarakat itu ya lewat kegiatan yang saya sebutkan, yaitu tadi berbagi berkah. Dari berbagi berkah itu tadi mereka bisa memantau, oh ini benar nggak sih donasi yang kita kesumbangin benar-benar tepat sasaran gitu. Ataupun lewat yang kejutkan itu tadi, pengen menelisik apa ya istilahnya. Kayaknya seru nih kalau lihat rumah atau apa ya istilahnya keseharian si sosok lansia ini tadi ke rumahnya dan sebagainya. Karena memang apa ya istilahnya hal-hal yang jadi kendala kita di lapangan itu ada beberapa hal. Jadi yang pertama adalah mereka dari segi bahasa komunikasi itu biasanya kan mereka pendatang dan memang pandangannya masih kebawa sama zaman dulu. Jadi kan menjadi suatu gap atau istilahnya tantangan tersendiri. Terus selain komunikasi, bahasa, habis itu ketidaknyamanan. Karena memang ketika kita meliput kan juga nggak bisa apa ya istilahnya. Memang hal yang baik adalah mengedepankan tata krama. Tapi ketika kita melakukan liputan dan sebagainya, ketika membawa kesannya tidak nyaman, maka orang itu tidak akan naturalisasi dengan kita. Dalam hal kita mau promosiin dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar tahu cara untuk apa ya istilahnya, strategi untuk bisa dekat dengan mereka tanpa harus menjatuhkan status mereka. Betul. Itu kan kadang ada orang yang seperti itu ya. Iya. Skeptis dengan keadaan seperti itu. Dengan keadaan takut apa itu istilahnya apa dipublish takut. Dipublish betul banget. Malu terus. Tapi kan sampean sudah punya cara tadi. Sudah punya cara. Tapi kita mengedepankan kalau memang privasinya mereka kita bilang di akhir. Mohon maaf Bapak Ibu atau Mbah, kalau misalkan kita mau upload
itu ada wajib jenengan gimana, boleh atau enggak gitu, atau memang kita promosikin boleh enggak gitu. Enggak boleh ya berarti kita benar-benar gagal, nggak masalah karena kita memang menerima sudah dari awal. Habis itu ya kita cari lagi gitu. Jadi itu bukan menjadi suatu tantangan ketika kita udah nemu ini, udah capek-capek ngurasin waktu, habis itu kita stop, nggak mungkin. Jadi ya memang kalau memang privasi ya kita harus lapang dada, karena kita gardanya adalah sosial, bukan memaksakan kehendak ya orang lain. Nggak boleh. Berarti ada kalanya nanti kita gini Mas, dari LAS nanti kita ikut kapan acara biasanya, acara untuk sampai mengadakan acara dengan acara itu. Jadi untuk acara itu biasanya kita taruhnya setiap weekend, minggu, dan itu sudah terschedule selama 1 bulan. Jadi acaranya itu bisa berganti-ganti. Dan berbagi berkah biasanya kita taruh di akhir, Pak. Iya, taruh akhir. Jadi OWOS itu biasanya mengawali, yang kedua untuk kegiatan yang lain, OWOS lagi ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Berbagi berkahnya kayak apa modelnya tadi? Berbagi berkah kita nyiapin tote bag. Habis itu ketika tote bagnya berisikan sembako, ada beberapa sembako, habis itu kita telusuri sesuai data yang udah kita plotting. Misalkan kita udah nyiapin 8 sembako, berarti kita bagi tim kita ada kisaran 2 atau 3 kelompok. Agar tidak kita memangkas waktu, terus yang kedua agar tepat sasaran, dan agar tidak menyayangkan ketika kita datangin orangnya nggak ada. Karena memang sifatnya nomaden. Nah, nomaden itu berpindah-pindah kalau saya bisa artikan. Berarti, tapi sudah terdata apa data mendadak saja? Misalnya bulan ini kita cari 8 sasaran atau 10 orang gitu. Ya, jadi kalau datanya untuk yang berbagi berkah itu kita benar-benar acuannya pakai data, Pak. Nah, namun untuk memungkiri misalkan situasinya, misalkan hujan ini, hujan, terus habis itu tidak mungkin kita ketika datangi tidak ada, ya berarti opsional kita adalah nyarinya mendadak dangdut. Oh gitu. Nah, spontan. Iya. Oke. Kalau untuk para pendengar nih ya yang tertarik dengan acara ini untuk berpartisipasi ke KNS, untuk mendukung KS, apa aja sih kira-kira caranya biar mereka bisa terlibat dalam acara ini? Iya, caranya simpel saja dan tidak rumit. Sebenarnya bisa DM kita seperti yang kolaborasi sama LAS ini. DM kita, misalkan mau ikut kegiatan kita, DM aja, nanti kita akan konfirmasi. Teman-teman akan bisa mengikuti kegiatannya tanpa harus proses ini itu. Jadi nggak perlu menunggu waktu yang sebenarnya harus verifikasi ini, nggak usah. Jadi sebenarnya simpel. Dan untuk donasi teman-teman bisa cross check di bio di Instagram kita, Linktree. Oke. Nanti tolong cek ya ini siapa itu bagian Riskom nanti, biar soalnya ini ada kerjasama bagus ini nantinya, ya kan, kesininya terus jenengan bisa menyampaikan program kita juga kan, sama nanti. Iya, betul banget. Ke mana, public speaking ke yang lain mesti. Yang lain, ya. Yang lain. Ya. Baik. Terus kira-kira ya, kan kita itu apa itu ya, sekarang ini banyak generasi muda, Gen Z ya terutama ya, itu perlu disampaikan bagaimana sih cara membantu masyarakat, terus bagaimana sih sebenarnya memandang seorang yang apa itu penyandang disabilitas gitu ya kan? Gimana dengan cara yang lebih positif menurut Mas? Jadi sebenarnya untuk kalangan anak muda ataupun masyarakat khususnya Surabaya maupun Sidoarjo ya di sini. Jadi sebenarnya simpel. Untuk keseharian atau masyarakat kita kan konsumsinya kan adalah gadget. Mungkin dengan share satu konten kita itu sangat berarti bagi kita dan lansia yang sebenarnya yang kita bantu. Karena dengan hal itu mereka sendiri akan merasakan dampaknya. Dalam artian, oh ternyata ada, aku melalui daerah itu ternyata ada sosok lansia. Jadi berangkat dari situ pun orang yang nggak tahu sering lewat di situ ternyata ada sosok lansia habis dibantu sama mereka, ataupun mereka tergerak
melalui acara kita, ataupun mereka bisa ikut secara langsung kegiatan kita. Dan misalkan terkendala waktu, apakah bisa? Bisa dengan cara berdonasi. Karena sedikit pun donasi apapun itu sangat membantu mereka. Karena kalau misalkan apa ya istilahnya, rezeki itu akan berputar ketika kita benar-benar menggerakkan uang yang sebenarnya bukan uang kita atau rezeki kita, orang lain gitu. Ya, betul. Baik. Itu sangat persis dengan apa yang dilakukan oleh Las ya. Jadi nanti lebih luas lagi, luas gitu ya. Luas dan luas. Mas dari komunitas ini nanti bareng-bareng dengan kita kerjasama gitu ya. Nah, ini kan ada nih keluar dari situ. Iya. Jadi banyak pinter juga Mas ini ya. Sering mengadakan apa itu? Pertemuan apa saja selain dari KNS ini? Dalam hal organisasi atau kegiatan mahasiswa? Ya, kalau misalkan ke profil saya sendiri ya kegiatannya himpunan teknik informatika. Habis itu selain itu saya kadang ikut volunteer ini kayak yang ada di jadi ada apa ya, agak ngelantur sedikit nggak apa-apa ya Pak. Jadi sebenarnya saya masuk ke Bang Emis ini fun fact-nya adalah saya dulu ikut di himpunan mahasiswa sosial yang lingkungannya cuma di kampus. Habis itu ketika udah daftar di situ apa istilahnya, saya dapat undangan di atasnya, dalam artian itu suruh ngisi. Nah, saya ngisinya lihat bacanya Ketimbang Emis Surabaya. Nah, saya isi karena saya punya spekulasi mungkin di Masos ini punya ranah tinggi di Ketimbang Emis, maksudnya sebarannya nama ya besarnya adalah Ketimbang Emis ya. Saya percaya dalam pikiran saya, ya wes lah, saya daftar. Ternyata setelah saya daftar, saya diminta untuk datang ke BG Junction kan. BG Junction saya datang, habis itu ketika daftar saya tanya, ketika diwawancari selesai, saya sudah diterima, ditanya, ini benar bagian dari himpunan mahasiswa sosial di Unitomo kan? Ternyata bukan. Terus saya bimbang habis itu, tetap lanjut di Himasus atau tetap nerusin yang di Ketimbang Emis. Karena saya masih mengingat apa ya, pedoman bahasanya ketika kita wis nyebur, wis salam ngetuk-ngetuk, nah berarti kita harus siap untuk apa ya istilahnya, memikirkan kalau misalkan yang Himasus belum nyemplung ya wis pamit aja gitu. Karena daripada kita daftar dua-duanya kita capek sendiri ya. Syukurnya masuk dari hal yang ketidaksengajaan ini sampai sekarang. Malah ini sebenarnya yang apa itu? Yang nggak disangka tadi. Nggak disangka, iya. Saya sampai aduh, yes. Oke. Tepuk tangan dong. Ini artinya dengan kepercayaan diri, walaupun itu bukan komunitasnya tadi ya? Bukan bagian dari himpunan. Tapi ternyata ini yang sekarang menjadi jalan. Iya. Ini mungkin juga sama ini. Harapan kita nanti apa sih Mas yang bisa dikolaborasikan dengan lembaga Amil Zakat? Ini hampir sama kan, mirip kan? Ya, mirip. Ya, kalau saya sendiri sih lebih ke menggiatkan dan menjunjung tinggi bahasanya perhatian pemerintah masyarakat maupun segmen pemerintah itu sangat perlu, karena kita pun juga menampung apa ya istilahnya. Memang sosoknya berbeda, namun dari sosok berbeda ini memang perlu perhatian. Karena kalau tidak ada perhatian dari segmentasi pemerintah maupun masyarakat, ya apa ya istilahnya, akan terabaikan dan sangat disayangkan kalau misalkan tidak tidak menjadi suatu perhatian. Jadi sinerginya adalah kolaborasinya akan semakin erat seusai dari acara ini dan kita menjadi saudara. Seperti itu. Sama tagline-nya seperti ini Pak. Dunia becik, akhirat api. Baiklah para sobat Persada TV yang berbahagia, kita sudah bersyukur kedatangan Mas Afgan ini yang sangat luar biasa, beliau dari komunitas Ketimbang Emis Surabaya ya kan. Ini yang tadi sudah diceritakan, nanti dilihat lagi di YouTube-nya
dipelajari. Beliau ini anak yang masih sangat muda sekali, tapi kreatif dan juga percaya diri bahwa tujuannya membantu kebaikan lah kepada masyarakat, terutama lansia dan penyandang disabilitas. Dan kita perlu ada dukungan nih dari lembaga Amil juga. Jadi kita nanti bisa kolaborasi, saling membantu masyarakat agar masyarakat kita sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti di Nandur Pece, Dunia Pece, Akhirat AP. Thank you.